Selamat datang di podcast Potipas, podcast tidak pasti karena yang pasti tidak pasti. Iya, bagus. Selamat datang teman-teman di podcast terbaru kita ya, yang kita akan membahas yang tidak pasti-pasti gitu, yang tentunya akan kita bahas selama 30 menit ke belakang. Ke belakang, ke depan dong. Oh iya, maksudnya lo gitu. gimana sih? Ini masih baru loh. Bersama dengan saya Fajar dan teman saya. Dan gua Saiful Haq Abdul Rosid Syarifi dan biasa dipanggil Rosid. Bohong guys, dia biasa dipanggil Ipul. Jangan dong. Image gue di sini harus Rosid, jangan Ipul. Enggak apa-apa, udah Ipul aja biar gampang. Oke, udah Terus itu Ipul, kayak ya. nama yang terlalu bagus gitu, Pul. Oke, gimana Pul kabarnya, sehat Pul? Alhamdulillah. Udah lama banget kita nggak ketemu. Udah berapa juta tahun ya kira-kira? Waduh. Alhamdulillah baik sih. Bagi buat yang nggak tahu ya guys ya, jadi si Saiful ini dia udah lama banget lulus ya. Terakhir lulus itu dia ini ya sebelum Masehi kalau nggak salah. Enggak gitu dong. Apaan? Jadi kita aja kita sebenarnya baru aja lulus ya di tahun ini ya 2022. Nah, betul banget. Jadi Ipul ini keterima di tempat kuliah yang sangat menggiurkan gitu ya. Masya Allah. Bayangkan UPI, Universitas Pendidikan Indomaret. Jangan Indonesia ya. Universitas Pesantren Maaf, Indonesia. Bukan pesantren dong, salah dong. Gimana? Maksud saya ini Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di bidang mana Pul? Di fakultas mana? Dan gue dapet mana? di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Slay. Dan gue di prodi jurusan film dan televisi. Gila. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Gokil. Gila itu guys, itu adalah fakultas yang saya impikan tapi yang dapat malah Ipul gitu kan. Mungkin itu sudah menjadi rezeki saya itu ya. Iya, mungkin rezeki saya itu tahun depan. Amin. Amin. Nah, kita doakan saja bareng-bareng ya. Semoga Fajar mendapatkan sebuah universitas yang dia inginkan gitu ya. Amin. Semoga dijabah doanya. Amin. Ya, untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang kehidupan masa-masa awal sekolah gitu. Betul kehidupan awal-awal sekolah tuh kehidupan awal-awal sekolah tuh kayak gimana sih Pul? Kalau boleh diceritain, gimana lu pertama kali masuk sekolah gitu? Awal-awal gue masuk sekolah ya, Iya. lebih tepatnya di SMK 2 Cikarang Barat gitu ya. Gue masuk, sebenarnya gue nggak expect bakalan masuk dapet situ sih, kayak gue itu kan kata orang-orang ya, itu termasuk sekolah yang favorit gitu dari semua kalangan sekolah gitu. Tapi itu menurut gue ya, gue coba aja sih, gue nggak ada. Betul. Dan itu kan masih, kalau nggak salah masih pakai NIM gitu ya. NIM gue waktu itu ya lumayan kecil lah, bisa dibilang kecil, di angka 20-an kalau nggak salah. Dan alhamdulillahnya ya, gue bisa diterima di situ. Gue nggak expect banget bakalan dapet di situ gitu. Asli. Dan sebenarnya Betul. itu kan ada beberapa jurusan ya di sekolah kita. Sekolah kita tercinta, lebih tepatnya. Gue awalnya itu mau masuk animasi. Pas dipikir-pikir ulang kayaknya ada yang lebih menarik gitu, multimedia. Dan itu menurut gue kayaknya lebih apa ya, gue sebelumnya gue nggak tahu multimedia itu apa, multimedia belajar apa. Gue cuma tahu dia belajar kayak seni desain. Gue nggak tahu apa itu desain, gue nggak tahu tentang video, audio, dan langsung aja nyebur di multimedia dan gue masuk. Alhamdulillah, gila gokil sih. Ini gue nggak ditanya balik nih. Balik. Siapa ya mama? Ayo dong ditanya balik dong, biar orang juga tahu gimana. Kalau lu sendiri nih Jar, gimana sih lu pengalaman lu masuk ke sebuah sekolah kita tercinta? Bisa diceritakan, silahkan. Ya sebenarnya gue masuk SMK 2 ya
karena gue emang tertarik di bidangnya gitu ya, multimedia. Bayangkan kalau di bayangan kita pasti ingetnya kayak film, syuting, pasti tiap hari syuting kerjaannya. Tapi sebenarnya syuting syuting tipes gitu. Itu tapi sebenarnya gue masuk SMK 2 sebenarnya nggak diizinin orang ini apa namanya oleh bokap gue ya. Sebenarnya bokap gue tuh pengennya gue masuk kayak ini, tau gak, kayak otomotif. Kayak iya banyak masuknya sih tuh masuknya tuh STM gitu ya. Tapi kalau iya. soalnya di keluarga gue apa namanya abang-abang gue itu apa namanya semuanya itu udah masuk IT semua, belum pernah yang ke kayak otomotif gitu. Justru gue terbalik, Jar. Gue di keluarga gue, abang-abang gue itu otomotif semua. Dua-duanya, kan gue 3-4 bersaudara, dan abang gue dua-duanya itu otomotif. Sedangkan gue masuk ke multimedia sendiri, ke IT sendiri, ke seni kreatif sendiri. Oke, lanjut. Awalnya tuh diizininnya itu masuk otomotif gitu. Cuman kan gue mikir ya, maksudnya kan satu-satunya yang terdekat itu kan SMK 1 ya, SMK 1 Cikarang Barat. Iya. Setelah gue pikir-pikir ya, otomotif mungkin berat gitu bagi gue ya, asik. Seberat omongan orang tua. Iya, takutnya kan gue itu kan emang sebenarnya nggak minat amat otomotif, walaupun gue mau aja sih sebenarnya. Cuman gue nggak terlalu minat. Jadinya gue tamain itu SMK 2 Cikarang Barat gitu. Jadi kan pas pertama-tama masuk kan ada pilihan tuh ya. Kalau misalkan kita nggak lolos kan kita kan pertama itu daftar kita 3 jurusan yang kita pilih. Nah, 3 pilihan. Kalau misalkan kita nggak lolos semua kan kita bisa tulis rekomendasi buat masuk SMK lain kan ya. Harus negeri juga. Nah itu gue pilihan keduanya ya SMK 1 Cikarang Barat. Lah sama anjay, sama kayak gue. Gue pilihan ketiga gue itu di SMK itu, tapi pilihan TKJ bedanya. Iya. Jadi gitu sebenarnya bapak gue tuh nyuruh gue itu masuk otomotif ya biar enak aja. Jadi kalau motor rusak gak perlu ke bengkel. Gak salah sih. Iya, jadi harus gue yang benerin ya. Iya. Ya tapi karena ya gue mungkin ya gue pengen banget ngembangin gitu. Gue tuh dari SMP punya ketertarikan di bidang ini ya, persyutingan gitu ya, persyutingan film-film. Jadi ujungnya ya gue masuk multimedia dan alhamdulillahnya lolos ya. Itu dia, alhamdulillah ya. Kita dipersatukan dari ujung ke ujung dan kita bertemu di SMK 2 tercinta. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cerita lo waktu lo ngejalanin MPLS gitu kan? Ada MPLS tuh boleh? Nah iya, kayak apa ya, MPLS tuh pertama kalinya kita ke sekolah gitu lah. Enggak pertama kali juga sih, maksudnya kayak ke masa udah mulai masuk sekolah lah gitu. Ada sih salah satu yang menarik mungkin ya. Ini bisa dibilang aib gitu ya buat orang lain, tapi kayak spill nggak ya? Kayak apa ya? Waduh. Bisa dibilang aib ini loh. Waduh, spill gak guys nih? Spill gak? Komen di bawah. Nanti kita akan buatkan episode di selanjutnya, kita spillin. Nggak usah. Kita nggak ada part-partan 2. Kita langsung aja spill di sini. Oh, langsung. Oke, boleh. Berarti nggak usah komen guys, nggak usah komen. Oke, boleh di spill ini. Bisa dibilang kasihan juga sih. Jadi dia tuh ngompol, anjir. Dia ngompol bener-bener ngompol ngucur itu dari celananya dia, dari bawah sampai ke bawah sepatunya dia. Gak usah terlalu detail bro, bahaya. Bahaya. Ini bahaya ini kita. Ini kita podcast belum ini baru episode 1 udah kena take down. Kan ngeri gitu ya. Nah, ya itu. Gini Pul, semoga orangnya gak inget dan gak nonton podcast ini. Udah gak tahu di mana. Gue juga nggak tahu muka lu siapa, jadi ya kita nggak usah ada dendam gitu lah ya. Gue nggak mau gosip juga gitu lah ya. Kebetulan ini kita cuma cerita aja ya. Nah itu kan sesuatu yang menarik gitu untuk kita bahas.
Gue ada sih cerita menarik Nah, nih ya. apa Kayak, tuh? aduh nih gue di momen itu malu banget. Jadi ada nih teman kita nih guys, yang bernama Sofia Juli Yasmin ya. Oh, Sofia. Wah, Si Sofi apa nih. itu? Ini waktu itu kejadiannya waktu MPLS, waktu gue lagi MPLS. Jadi ceritanya tuh gue lagi ini guys, lagi cuci tangan gitu ya, lagi cuci tangan. Ceritanya lagi cuci tangan di kayak wastafel yang biasa ada di sekolah gitu. Lagi cuci tangan. Tiba-tiba ada yang nanya kan. Iya. Nanya apa namanya? Nanya apa gitu, gua agak lupa juga sih nanyanya kayak gimana. Gua nggak tahu kalau dia itu seangkatan gitu ya. Gua kira dia kakak kelas gitu ya. Jadi pas setelah dia nanya, gua panggil, "Oke, Kak." Terus pas gua ngomong kayak gitu kan, kok dia ketawa gitu ya? Kok dia ketawa ya? Ketawa. Ada apa ini gitu ya? Kok ada apa ini? Kan gue lagi cuci tangan kan ya, aneh banget. Tapi si Sophie ini emang gue lihat kayak kakak kelas kan, mungkin gara-gara gue nggak pakai kacamata ya waktu itu. Waktu itu emang mata gue rada rabun sih ya, rada rabun kan. Jadi kalau ngeliat orang tuh kayak rata aja gitu. Jadi kayak ini orang tiba-tiba ketawa kenapa nih, kan gue bertanya-tanya gitu. Daripada bertanya-tanya kakak kelas beneran gitu ya. Iya, yang bikin gue malu lagi ya. Kalau misalkan dia sendiri mah nggak apa-apa ya, maksudnya dia nanya sendiri ya. Masalahnya dia sebelahnya ada temennya, yaitu si Marsa. Ya Allah, jadi yang kakak berdua gitu. Kata gue aneh. Iya, kata gue ini bocah ngakak berdua kenapa ya, kata gue ya. Kan bikin itu malu banget itu semua. Aduh, orang mah ya, namanya juga. Malah diceritain ya pas udah ini lagi, gue pas udah masuk sekolah itu baru diceritain gue. Kata gue, aduh malu banget nggak. Memalukan. Terus apa lagi ya cerita menarik yang di MPLS itu, gue gampang banget ini sih beradaptasi gitu ya di SMK 2 ini, karena gue emang orangnya kalau misalkan ada salah satu yang gue kenal terus dia punya teman gitu, itu gue gampang akrabnya gitu, kayak langsung bisa nyambung aja ngobrol gitu. Oh iya, ngerti. Ya selama 3 hari itu ya kita ya gitu-gitu ya aja gitu ya. Gitu lah, ke lapangan, nah, tidur gitu doang. Selama 3 hari itu gitu. Tapi lumayan menarik sih, gua waktu itu. Betul. Notice banget lu sama Ibnu itu teman kita ya. Terus sama siapa lagi tuh? Satu orang itu bener-bener kayak anjir, ini orang kumpulan tinggi-tinggi banget coy. Orang-orangnya tinggi-tinggi banget. Kayak aduh, ini kakak kelas apa gimana ini? Ada di kumpulan kita gitu. Seriusan gua ngebanget. Pas pertama kali ngeliat gitu ya. Lu, Ibnu sama siapa lagi nggak tahu, gua lupa. Jadi lu kumpul gitu. Ini orang tinggi-tinggi banget gitu, kayak anjir ya, setinggi harapan ibu lah. Kita next topik selanjutnya ya. Kita pertama kali masuk sekolah itu pas pembagian kelas gitu ya, pembagian kelas ya. Nah iya betul banget. Apa sih Pul kesan pertama lu waktu ketemu gua gitu, kenal gua gimana? Ini gue masih penasaran aja gitu. Ya apa ya, sama kayak orang seperti pada umumnya, asik lagi. Waduh, nah, kayak lagu dangdut dong. Asik jos. Oke, di-cut aja itu bagian itu, di-cut. Coba lu dong Jar, first impression lu ke gua gimana sih? Pas pertama kali lu lihat gua, oh nih anak kayaknya ini nih. Nah, kayak gimana tuh? Coba bisa lu jelaskan seperti apa gitu. Pas pertama kali gua ketemu Ipul gitu ya, gua nggak tahu kalau nama lu Ipul. Kan jadi kamu sekarang absen ya? Lu waktu itu duduk itu sama Ipul, lu maksudnya lu Pergi kan?
Pergi itu teman kita guys, teman satu kelas. Pergi ya kan. Jadi kan pas absen gitu ya. Gue kenal lu waktu pertama kali itu Rosid. Ingat gak? Nah iya Rosid nih, kan absen. Nah iya. Kan waktu itu Pergi aman nih. Di Pergi nih gue. Terus pas udah mau ke abjad S ya. Kan misalkan Safa. Terus oh ini iya gue tahu. Saiful. Kan gue nggak ngeliat ya, maksudnya lu nunjuk tangan gue nggak ngeliat. Jadi yang namanya Saiful gue kira itu Pergi. Sumpah gue nggak tahu kalau nama lu Saiful bro. Kan gue ya iya nih. Anjir gue baru nyadar, gila. Gue baru nyadar kalau nama lu tuh ini anjir apa namanya Saiful gitu ya. Gue kira Saiful tuh Pergi, makanya kan rada aneh gitu ya. Emang pertama kali gue memperkenalkan diri ke orang lain gitu ya. Ya nama gue Rosid. Terus tiba-tiba gak tahu kenapa kok tiba-tiba Ipul gitu loh. Kayak Ipul nggak salah sih, tapi kayak Ipul. Iya benar-benar. Ya emang lebih gampang aja sih nama lu kan Ipul ya. Kayak lucu aja gitu. Terus yang kedua nih, anjir muka lu kayak anak SD anjir. Ini kata gue nih waktu pertama kali masuk sekolah nih. Anjir. Ini apa anak SD ngapain di sini kata gue nih. Ini dia salah masuk sekolah apa gimana kata gue. Apalagi sama ya kayak sekarang ya, masih muda gitu ya. Iya buset masih muda gila. Mukanya kayak lu gimana sih pula maksudnya tips dong ya. Awet muda yo iya. Saya tidak mempunyai tips khusus gitu untuk menjadi muda gitu ya. Ya. Tips muda ada sih, ya jangan ada tua. Sih satu. Air wudu. Yo. Tepuk tangan. Sip. Oke, kita ya mungkin itu salah satu ya. Dulu kita waktu pertama kali kita deket banget gitu dulu gimana sih ya? Aduh, gue agak lupa juga sih ya. Sebenarnya gue juga lupa inget sih. Tapi kalau nggak salah nih ya, gue itu pernah itu gue belum kenal lo. Gue maksudnya gue nggak pernah manggil lo. Itu ini di suatu saat, di suatu malam, nggak malam juga sih maksudnya. Di suatu siang pasti. Siang iya, gitu lah ya. Di suatu siang gue lagi ke WC sama temen gue, Azhar gitu ya namanya. Mungkin lu udah tahu pasti tahu ya Azhar lu. Si Azhar. Jar. Ya gue tahu ini tapi kita muter-muter banget dari tadi nih. Nggak nyampe. Sorry. Nah, kita dari tadi muter-muter aja nih ini gue ajar nih. Iya, gue tahu ajar ya gue tahu. Ya gini ya guys ya, namanya juga podcast tidak pasti karena semua yang pasti itu tidak pasti. Iya. Nama judulnya aja kayak gitu. Iya, jadi harap dimaklumin aja gitu kalau kita ngomong itu ngelantur gitu ya. Karena semuanya itu tidak pasti ya guys ya. Oke, boleh dilanjut. Karena yang pasti tidak pasti dong. terus. Ayo, terus. Oke, langsung ya. Oke, intinya gue lagi ke WC sama Azhar. Gue lagi di WC dan lu tiba-tiba lewat di belakang atau di depan gitu ya. Di depan kalau salah di depan. Dan gue kayak sengaja kayak bercanda gitulah. Manggil si Ajar pakai Jar biar lu nengok juga Jar. Si lu Fajar gitu. Jadi gue manggil si Azhar, Jar. Tapi lu juga nengok Jar, Fajar. Iya. Ini bentar gua kepala gue pusing ini gimana? Jar ini gua. Oh, jadi gini guys, intinya jadi si Ipul ini manggil gua sama Ajar, tapi gua sama Ajar tuh nengok. Jadi kayak si Ipul ngerjain gua manggil Jar, jadi dua-duanya nengok gitu. Nah itu ya, seperti itulah ya guys ya. Emang podcast ini tidak pasti gitu. Karena yang pasti tidak pasti. Gue sih waktu itu kenal waktu deket pertama kali sama lu ya. Gue waktu itu kalau nggak salah lagi di TEVA PM gitu ya, di teaching factornya ini
di BC gitu ya. Oh iya, Waktu itu iya, kita kan BC masih itu, ingat sih Pul, waktu itu kita lagi ngeprint gitu ya. Ngeprint ada waktu itu ada si Pergi, ada iya, lu ya. nah iya BC itu kayak tempat apa ya, tempat fotokopi gitulah, Nggak fotokopi, warung nggak kayak fotokopi juga Indomaret, sih, kayak tapi ada Alfamart gitu, kayak Iya, Alfamart. enggak. Kayak Alfamart. Nah kayak Alfamart tapi ada tempat ngeprintnya juga. Betul betul. Lanjut. Jadi pas lagi ngeprint gitu ya kan, gue tuh resep banget mainin nama lu asli dah. Kayak Ipul Upil kan resep banget kayak Ipul Upul kan, kayak namanya gimana ya, kayak resep Kayak aja gitu buat pernah dimainin gitu ya. gitu kan. Jadi kan Zaman mesin, sekarang namanya iya. Saiful. Jadi kan mesin print itu kan kayak waktu kita ngeprint kan, waktu kalau kita buka dashboard atasnya itu ya, kalau kita buka tutup tutup printan di atas kan, mesin itu kan kayak dari kanan ke kiri kan goyang-goyang gitu ya. Ini gue berdua sama si Iya, Pergi nih kan, kayak iya. Ipul pul. Buset kata gue. Palpul. Resep banget itu, gila sampai Jadi sampai sound Kayak- effect printernya iya, itu sound effect printernya. nama gue. Aduh, Ipul pul buset kagak kelar itu sampai printernya udah kelar itu. Itu kayaknya awal gue deket sama lu itu udah. Jadi setelah itu gue ya deket akhirnya sefrekuensi, terus gue ngajakin lu syuting ya. Waktu itu syuting Nah iya. yang gue apa namanya gue rencanain dari awal gitu, yang gue sampai itu syutingnya kalau misalkan berhasil ya, bisa jadi itu karya terpanjang gue pertama gitu. Karya terpanjang gue pertama itu. Tapi Ya sayang tiba-tiba ada COVID datang dong. Nah, Syuting tidak lanjut dan saya pun mager karena orangnya tiba-tiba banyak yang apa ya. Jadi kan case awal itu sebenarnya ada temen gua gitu ya. Case waktu apa namanya mau pembuatan film itu, pas mau pembuatan film, gua sama case gua waktu itu kan udah mau ini apa namanya casting gitu ya, casting. Pas udah mau hamin syuting, tiba-tiba pemeran utamanya tidak bisa syuting dong. Aduh, gimana kan, mau gak mau ya jadinya gua gitu yang jadi aktor kan. Bingung juga ya. Director gitu. Gua yang handle, tapi gua otomatis jadi sutradara juga kan. Iya. Ya, kata gua. Buset dah kata gua. Gila, double job. Aduh, ya mau gak mau ya udah tuh. Ya kan lu tau sendiri lah ya, kalau gua syuting kan mukanya kaku banget, kayak apa tahu aja, kayak kanebo kering gitu kayaknya. Kan ego kering. Keringnya bertahun-tahun. Iya, keringnya bertahun udah di zaman ini aja, Yunani kuno ya, buset. Gila. Iya, jadi pas sudah mau syuting ya otomatis gua ngerangkap jadi sutradara juga kan, jadi gua yang nyuruh-nyuruh gitu ya. Ipul waktu itu kalau salah yang megangin audio gitu. Boomer gua kalau nggak salah. Gue suruh megangin audio, buset audionya kecil semua suaranya kan. Kamu. Aduh, kata gue nih. Namanya juga Kagak bener nih orang megang nih, kata gue. masih magang, Ini Bang. kata gue nih, Magang. Ini masih magang, kata gue. Buset, kata gue. Udah tuh syuting hari pertama mah udah kelar tuh ya, udah jadi beberapa gitu. Kita syuting aja niat banget itu, kita sampai bukan nyewa, kita nyuruh teman kita buatin make upin ya, make upin kayak darah-darah gitu. Artisnya loh. Make up gila, ada make up artisnya, itu teman kita sendiri, gila gokil. Mantap. Niat Sorot tuh sih. Dea itu yang make upin keren banget. Iya. Nah, Dia bisa buat kayak luka-luka gitu ya. parah sih dia. Ya waktu itu ya karena syutingnya waktu itu kita nggak salah akhir tahun kalau nggak salah itu. Akhir tahun, jadi setelah kita kelar syuting bocah pada pulang kampung gitu. Jadi nggak bisa buat lanjut lagi syutingnya gitu. Gue juga bingung. Karena Apalagi syuting waktu itu kita lagi libur makanya kita bisa syuting di sekolah kan. iya, bebas gitu ya. Mau ngapain gitu. Jadi pas setelah udah kelar nih syuting, besoknya kagak lagi anjir. Gue tunggu. Ini apa namanya, gue mau ngajakin nih. Gue mau ngajakin tapi gue juga mager gitu, Pul, gimana kan, bingung juga ya. Direkturnya pun Udah semangat mager. nih. Mager gue juga nih. Jadi pas udah selesai pulang kampung, tiba-tiba ada berita datang. COVID-19 merajalela. Woi, ini jadi ceritanya kan latar kita tuh udah 2020 gitu, awal-awal gitu.
Awal-awal kan gue mah nggak percaya ya, nggak mungkin ada covid masuknya inilah, Indo ini gitu apa ya. namanya masuk, ya masuk nggak mungkin lah. Nggak taunya udah di Depok bae kata gue, buset. Cepet banget Kata gitu. gue covid udah di Depok bae, cepet banget kata gue. Terus kata gue sampai kadang bercandain, covid doang mah lu dikerokin kayak hilang itu kayak masuk angin. Nah. Aduh kata gue. Ya udah tuh gara-gara covid itu jadi syutingnya gak jalan lagi, jadi gue jarang ketemu si Ipul lagi tuh. Dibilangnya libur 2 minggu gitu ya, 2 minggu 2 tahun nih ya. Iya, oh iya 2 minggu 2 tahun gitu. Anjir. Kayak tiba-tiba Kata gue. ngangong kok tiba-tiba lulus gitu, tiba-tiba udah ujian nih. Kayak what the heck. Itu gue kalau misalkan gue itu apa namanya covid nggak ada gitu ya, covid nggak ada, sekolah offline itu, wah dijamin itu gue pinter Pul, yakin gue. Itu gue pinter yakin gue. Kayaknya Karena gue pelajaran pasti ngerti gitu kalau misalkan diajarin secara langsung. Ini bayangin online udah guru apa namanya udah gurunya nggak pernah kayak Zoom gitu kan, nggak pernah ngerasain Zoom gue, gila kelas 11. kayak ya udah gitu tugas gitu. Lu pernah sih kayak males banget ngerjain tugas gitu kayak apa gitu? Sering banget sih itu kayak sering. Aduh coy, gue pengen ngerjain tuh mager parah. Kayak mau berangkat dari kasur pun mager parah. Kayak mager parah sih. Jangankan lu Pul, gue juga. Jadi ini ada momen terparah gue selama sekolah gitu. Bayangin gue pernah nilai gue itu bottom 3 Pul. Button 3. Jadi 3 terbawah. Iya beneran, waktu UTS semester 1 apa semester 2 kelas 11 gitu ya. Anjir. Pertengahan gitu, PTS. Jadi pas gua waktu itu ngerjain apa namanya ulangan, emang nilainya kan kalau misalnya ulangan kan langsung keluar gitu nilainya ya. Langsung keluar gitu. Kata gue nilainya jelek-jelek banget ya. Jelek-jelek banget. Ya, tapi gue pede aja ya. Gue pede aja dong. Pasti ya nilainya lah, paling ntar tambahin. Nah gitu. Pas pembagian rapot, karena pembagian rapot itu kan orang tua aja yang datang kan ya. Kita nggak perlu datang ya. Tiba-tiba gue ditelepon bapak gue yang datang ke apa namanya ke Sekolah. tempat ononya kan kayak gini. Tiba-tiba gue ditelepon ya katanya, Jar, iya kenapa? Ini nggak tahu disuruh ke sekolah sama guru. Hah? Di sekolah sama guru? Gue tanyain bocah gue dong, gue tanyain teman gue. Iya. Siapa gitu gue tanyain. Lu ke sekolah gak? Enggak. Lah, kata gue. Kok gue ke sekolah ya? Terus gue datang tuh, gue masuk. Ya udah tuh, gue kira kan semuanya di itu kan kali ya, apa namanya suruh datang ya. Pas gue masuk ke dalam kelas gitu. Gue masuk, cek. Lah kok ini gak ada muridnya? Ini gue masuk, jangan-jangan bapak gue salah informasi nih. Gue masuk. Tuh, gue duduk. Terus gue lihat, ini kok gak ada teman gue anjir, nggak tahu gue panik banget sih. Ini apa namanya Pul? Asli panik banget gue panik. Anjir, ini gue kenapa nih? Jangan-jangan gue nilai gue yang paling terendah nih. Soalnya gue udah ngerasa. Apalagi gue waktu itu nggak pernah ngerjain tugas Pul sama sekali. Gila. Jarang. Seriusan. Gila. Anjir semak. Waktu itu kalau nggak salah wali kelas kita itu waktu itu ini ya, guru olahraga ya, Pazul namanya. Wali kelas kita namanya Pazul, itu juga guru olahraga gitu ya. Waktu ini duduk nih gue anjir, gue kira kenapa nih kok gue sendirian gitu ya. Terus tiba-tiba datang nih temen kita 2 orang lah, gue nggak mau sebutin namanya, 2 orang datang. Otomatis kan 3 orang nih ya, 3 orang. Anjir 3 orang. Wah ini udah pasti 3 terbawah dong gitu. Kalau dipanggil kayak gini. Iya. Bener pisan coy. Anjir lu seriusan. Dibahas. What the? Dibahas. Ini kan gue saking gak belajar itu pelajaran olahraga, gue waktu itu gini. Kan waktu itu Pak Jul ngejelasin ya kayak materi-materi kita ya ini dari ini. Coba Fajar sebutin materi kita yang ke-7 apa? Anjir, gue ngeblank coy. Gue gak ngerti apa yang dibahas. Terus dia bilang, itu Pak apa namanya tentang itu Pak. Itu ya, panik sama sebelah. Ya, yang bikin gue panik malah saya sebelahnya bapak gue gitu. Waduh, kata ini kelihatan banget gue nggak belajar dong ya kan. Gue ditanya langsung gitu, gila kata gue.
Aduh, itu malu banget gue anjir. Terus setelah itu kan, waduh, gue panik banget, udah lemes banget. Nah, habis itu gara-gara apa namanya, udah kelar ceritanya, udah kelar. Terus untungnya bapak gue tuh kayak nggak marah gitu, cuman kayak marah dikit doang, kayak kok bisa gitu sih Jar gitu. Terus gue bilang kayak gini, iya pak, gak tau kenapa pak, iya pak besok Pajar les, besok ini Pajar ngambil les. Pas besok harinya gue nggak pernah les sama sekali ya. Padahal hari itu gue kayak yakin banget, aduh gue harus les nih, gue harus memperbaiki diri, harus belajar. Wow, malamnya itu gue beneran belajar pul, gue nyiapin buku 1, 2, 3. Wow, itu sampai numpuk pul, karena numpuk gue jajarin biar nggak numpuk. Sama aja anjir. Jadi pas gue niat awal pengen nyari materi kan di YouTube ya. Bang, kayak katanya keterusan nontonin ini anjir. Videonya Raditya Dika sampai kelar. Itu. Sampai jam 3 pagi gue nontonin video Raditya Dika, bayangin. Itu. Gue kagak ngerjain tugas. Itu. Hal yang aja gitu. Ngomongin itu 5 menit main HP ya. Kita buka TikTok dulu deh 5 menit. 1 jam gitu. Tiba udah jam berapa gitu. Udah kayak cepet banget. Soalnya waktu kayak cepet banget. Jadi pas kita kayak ini baru nyadar gitu, lah kok bablas ya. Terus pas udah bablas, bukannya mikir buat kayak nyudahin gitu ya kegiatan kita, malah dilanjutin gitu kan, aneh ya. Langsung scroll aja. Udah sore udah bagian. Semenjak itu gue niat banget akhirnya, walaupun gue sebenarnya nggak les juga, tapi gue mulai ngebuat ngerajinin gue buat ngirim tugas gitu ya. Apa ngerjain tugas. Ya gitu gue, itu parah banget sih gue. Anjir seriusan. Kayaknya momen terendah gue itu kayaknya, itu sekolah, gila. Di spill sekarang. Gue nggak pernah ngerjain tugas, bayang. Seriusan gue ini baru tahu hari ini ya. Si Fajar belum cerita sebelumnya. Gue baru tahu hari ini coy. Anjir. Gila lu bayangin dah. Semalam-semalam gue dulu kayaknya tetap ngerjain sih, walaupun mepet deadline gitu ya. Tapi gue nggak pernah ngerjain pun. Iya makanya gue aneh. Gue udah nggak ngerjain, nilai ulangan juga jelek kan, gak ketolong gitu ya. Parah. Ya percuma juga. Parah. Minimal mah nilai, walaupun tugas jelek ya, walaupun tugas jarang ngerjain, ya minimal nilai gede-gede lah ya kan, nggak. Ya kalau minimal mandi gitu deh ya. Ya ini minimal mandi ya. Ya terus lu kayak gimana Pul? Kalau gue sih udah segitu aja sih ceritanya, paling momen terendah gue. Kalau dari gue sih, tungguin dulu di episode selanjutnya. Waduh. Oke guys, jangan lupa ini apa namanya, cukup sekian ya episode 1 kali ini. Nanti kita lanjutin di episode 2 tuh. Jadi jangan lupa untuk klik like button di YouTube kita, atau kalau nggak di jempol. Jangan lupa klik like button di jempolnya. Ya jempolnya gitu. Jempol boleh tuh, jempol kaki boleh. Kalau nggak jempol malu lebih. Jadi jangan lupa tekan tombol like dan share-nya juga. Jangan lupa di subscribe untuk nantikan konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Dan kita kemungkinan bakalan kita upload di aplikasi Noise atau enggak Spotify gitu kemungkinannya. Dan kita akan tayang di hari Selasa ya. Jadi tunggu aja, karena kita akan upload di hari Sabtu. Maksud Anda minta ditapuk emang manusia. Ya, kita jadi nantikan podcast kita selanjutnya di hari Rabu ya. Kok Rabu? Tadi lo ngomong Senin, Selasa. Karena kita di podcast tidak pasti, karena yang pasti tidak pasti. Ya, bye bye guys. Oke. Terima kasih sudah menonton.